dua, Bu Esther. Iya. Nah, pertanyaan pertama, sejauh mana perkembangan kasus Mei 98 yang saat ini seperti kita tahu telah dideponir oleh DPR, Bu? Dan langkah-langkahnya apa nih, Bu? Yang akan dilakukan? Memang belum ada kemajuan apa-apa, Pak. Ya. Jadi berhenti di kejaksaan itu saja. Langkah-langkahnya yang sedang disiapkan, ada langkah-langkah yang sedang disiapkan atau belum? Belum, karena upaya yang ada untuk penyelesaian kasus ini secara hukum semua sudah ditempuh. Jadi sekarang lebih ke arah penyelesaiannya ya, kalau negara mau ya ikat baik dengan mendorong semua prosesnya atau punya kebijakan khusus secara politik hukum untuk Mei 98. Misalnya Bu Esther dan teman-teman aktivis berada pada satu titik bahwa ini akhirnya memang tidak bisa diteruskan secara hukum. Berada pada satu titik itu, apa yang kira-kira yang paling urgent dilakukan? Kalau secara hukum itu kan hukum yang ada sekarang ini Pak ya, hukum positifnya aturan undang-undang pengadilan HAM ya. Nah dalam level itu tentu bisa ada hukum itu kan yang membentuk adalah kita sendiri, artinya negara sendiri ya. Jadi dalam hal ini kalau negara melihat bahwa aturan hukumnya tidak bisa mengakomodir masalah ini, maka kita harus mendorong perubahan untuk yang lebih baik. Jadi kebijakan-kebijakan politik hukum yang bisa memberi jalan untuk penyelesaian kasus Mei. Sampai sekarang memang belum ada langkah itu yang konkret bisa kita lihat ya. Kalau sebetulnya negara bisa membuat langkah-langkah awal yang lebih cepat, yang lebih cepat itu bukan dalam arti menyelesaikan keseluruhan, tapi langkah-langkah yang segera untuk pertama menangani para korbannya dulu. Jadi misalkan negara meminta maaf dulu kepada korban, itu sudah satu langkah yang sangat baik ya. Ini dalam hal ini saya kira pertama SBY sebagai kepala negara bisa meminta maaf kepada bangsa Indonesia khususnya para korban untuk masalah Mei 98 ini dan juga pelanggaran HAM berat lain yang pernah terjadi. Kalau pelanggaran HAM-nya sendiri sebetulnya sudah diakui ya Bu ya oleh negara ya. Cuma permintaan maaf yang belum. Permintaan maaf belum. Pelanggaran HAM kan dulu bahkan saya dalam anggota tim advokasi KPP saya lupa lagi namanya. Tim Advok Komnas HAM untuk pendidikan Mei 98 itu sudah dinyatakan bahwa memang ini pelanggaran HAM berat. Iya, Komnas HAM. Iya. Ini maaf Bu, apakah aktivis HAM saat ini seperti Bu Esther masih punya tenaga dan semangat untuk untuk menguak kasus ini Bu, atau sudah pada titik sejauh mana gitu Bu? Ada menyerah atau gimana Bu? Oh sekarang semangat banget Pak. Semangat gitu ya. Saya melihat tahun ini mungkin salah satu tahun yang paling baik. Jadi dukungan itu dari masyarakat awam itu sangat jauh lebih besar daripada sebelumnya ya. Dan yang saya gembira, terutama yang peduli pada masalah ini adalah kalangan pendidikan. Jadi anak-anak kecil, anak-anak TK, bahkan playgroup, SD, SMP, SMA, para gurunya, mereka pada bulan ini ribuan orang mereka bersepakat untuk mengajarkan tentang penghargaan pada sesama yang berbeda ras, etnis, agama dalam peringati ini ya. Bulan ini kan ada Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus mengenang tragedi Mei 98. Betul. Jadi dukungannya jauh lebih luas dari sebelumnya dan lebih terarah. Jadi masih ada asa dan harapan Bu ya? Wah iya loh Pak. Tambah lama tambah banyak itu. Oke. Ibu, terakhir apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh negara, masyarakat Indonesia secara umum untuk supaya kerusuhan Mei 98, bencana Mei 98 tidak terulang kembali? Iya, untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang seperti Mei 98 berulang, pertama saya
kita bagi negara harus meminta maaf untuk apa yang terjadi, sehingga minimal itu bisa meneduhkan ya hati para korban dan orang-orang yang mengalami kepahitan pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Yeah. Lalu yang kedua, perbaikan sistem politik hukum yang ada, sehingga ada penghormatan hukum, bahkan terobosan-terobosan hukum untuk bisa ada penyelesaian di kasus Mei 98. Oke. Kalau yang ketiga, buat semuanya, bukan hanya negara, tapi juga masyarakat, mengutamakan pendidikan tentang penghargaan pada sesama, yang berbeda ras, etnis, agama, atau apapun background mereka. Jadi kita sendiri sebagai bangsa punya tekad untuk tidak akan biarkanlah peristiwa itu terjadi lagi. Jadi segi pendidikan untuk menebarkan pluralisme ini menurut Ibu kurang ya? Iya, itu perlu ditingkatkan ya. Jadi banyak guru yang belum melakukan itu. Tapi saya kira kalau ini terus dikembangkan, itu akan jauh lebih baik. Jadi bahkan semua lembaga pendidikan, bukan hanya sekolah ya, seperti lembaga agama, di gereja-gereja, wihara, di masjid, ajarkan juga hal yang sama, penghargaan pada sesama. Kalau itu, baik secara intelektual, secara keimanan, dalam kehidupan sosial sehari-hari sudah dilakukan, dikembangkan nilai-nilai penghargaan pada sesama, saya yakin tidak akan berulang lagi. Oke.